Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di kali ini kita membahas di chapter 8 dari buku Software Engineering dari Ian Sommerville mengenai software testing ya. Kalau Anda ingat saya di penjelasan penjelasan sebelumnya itu kita sudah membahas masing-masing fase ya dalam software engineering. Ada yang pertama kita bahas tentang requirement gitu ya. Ada tentang fase requirement. Terus kemudian kita berlanjut ke fase desain, gitu ya, ke fase desain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fase testing atau software testing. Nah, implementasinya bagaimana Pak kok tidak dibahas, gitu ya? Nah, kalau yang implementasi itu karena topiknya sudah terlalu luas kalau nanti bisa dibahas ya, karena untuk mengimplementasi suatu program itu kan banyak banyak cara, banyak teknik yang bisa dipakai. Jadi untuk implementasi ini dilompati, saya langsung membahas mengenai software testing. Nah, testing itu apa sih sebenarnya? Ya, software testing itu sebenarnya adalah eh, kalau dari bahasanya ya itu adalah testing pengujian ya, pengujian perangkat lunak. Jadi poinnya sebelum perangkat lunak itu kan berasal dari pihak lain untuk minta dibuatkan perangkat lunak itu ya kepada seorang developer. Nah, untuk memastikan bahwa software yang diminta itu sudah sesuai dengan apapun yang diminta, apapun yang diinginkan, itu kita lakukan testing. Ada macam-macam bentuk testing yang nanti kita akan ketahui melalui pembahasan ini ya. Dan sekaligus ini nanti menjadi topik yang dibahas ya. Yang pertama ada development testing. Testing yang dilakukan pada saat pengembangan perangkat lunak, gitu ya. Jadi ini di sisi developer melakukan testing sendiri, gitu ya. Sambil berjalannya pengembangan perangkat lunak. Ada juga paradigma mengenai test driven development. Ini juga kemarin sudah dibahas ya di XP sudah sempat dibahas. Ini merupakan salah satu praktek dari Agile khususnya adalah XP ya, test driven development. Kemudian jenis testing yang selanjutnya ini adalah release testing. Sebenarnya masih yang melakukan pengetesan itu masih developer, tapi ini dia tahap akhir ya, dia di tahap akhir. Jadi tidak dalam proses penggalian dan juga pengembangan perangkat lunak. Ya, jadi sudah di akhir-akhir mau rilis, itu dia lakukan rilis testing. Kemudian yang terakhir sendiri itu adalah user testing. Testing yang melibatkan user langsung, gitu ya. Oke, kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis testing tersebut ya. Oke, kita diberikan intro mengenai program testing, gitu ya. Tujuan dari testing itu apa sih sebenarnya? Ya, tujuan dari testing ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa program itu sudah mengerjakan fungsi-fungsi yang diinginkan, yang disepakati di awal, gitu ya. Dan tujuan dari testing itu sebenarnya adalah menemukan defect, ya, menemukan kesalahan-kesalahan. Ya, sebelum itu nanti programnya diberikan gitu ya kepada developer. Ya. Terus kemudian ketika Anda testing itu Anda melakukan atau mencoba menjalankan programnya itu dengan data-data yang artificial, data-data buatan, gitu ya, data dummy, bukan data real yang nantinya mau dipakai. Gitu ya. Maksudnya datanya asal saja, tapi karakteristiknya sama dengan data real, gitu ya. Kemudian di testing ini dia melakukan pencarian terhadap error, anomali, gitu ya. Jadi pendekatannya di awal kita cari salahnya apa, gitu ya. Ya, jadi can reveal the presence of error, not their absence. Jadi paradigma untuk testing itu bukan membuktikan mencari gitu ya atau mengetahui apa error-errornya gitu ya. Paradigma dari awal itu kita cari errornya apa saja, gitu ya. Eh, Bukan paradigmanya oh aplikasi aplikasi kita nggak ada error loh dari awal nggak seperti itu gitu ya. Jadi kita sengaja eh, cari gitu ya errornya apa.
Nah, testing juga di istilah yang lain ini ada verification and validation, gitu ya. Oke, itu tadi tujuannya dari testing, ya. Yang pertama eh, untuk mendemonstrasikan ya kepada developer, artinya developer itu sudah bisa paham bahwa aplikasi yang dibuat itu sudah memenuhi requirement yang diminta oleh si klien. Itu yang tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, untuk menemukan situasi di mana behaviornya aplikasi itu error atau tidak tepat, ya, sebelum sebelum nanti dilempar ke klien, gitu ya, dilempar ke klien. Jadi yang pertama itu memastikan sesuai requirement, itu namanya validation testing, ya, validation testing. Kemudian yang kedua namanya adalah defect testing, ya, mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja yang kesalahan behavior ya, yang bisa muncul dalam aplikasi pada saat penggunaannya, ya. Oke, itu validation and defect, ya. Poinnya di situ kalau validation itu memastikan bahwa requirement-nya itu sudah sesuai, fungsinya sudah sesuai dengan requirement. Kalau defect testing ini untuk discover faults, ya, menemukan kesalahan-kesalahan behavior dari aplikasi, ya. Nah, jadi bentuknya ini ada input test data ini sengaja dibuat input yang salah, ya. Jadi karena paradigma dari awal itu kita ngetes mau menemukan kesalahan, itu di sini test case-nya itu ya dicari yang gimana caranya aplikasi itu bisa salah, gitu ya. Bisa salah. Jadi yang kita ketahui itu kalau inputnya salah, itu aplikasi benar outputnya itu juga menghasilkan salah, gitu ya. Maksudnya aplikasinya itu bisa mengenali bahwa inputnya itu salah, gitu ya. Itu eh, salah satu bentuk dari testing yang tadi itu kan, ya. Oke. Kemudian ada istilah tadi verifikasi dan validasi, ya. Verifikasi ini are we building the product right, gitu ya. Jadi suatu software itu sudah harus, ya, sudah harus memenuhi dengan spesifikasi. Kalau validasi itu are we building the right product, ya. Jadi software ini sudah fungsi-fungsi yang ada itu harus memenuhi eh, apa requirement yang di awal. Kita kemarin di tahapan requirement itu sudah membahas, ya, mengenai requirement mana yang verifiable, mana yang tidak verifiable, gitu ya. Nah, kalau yang di sini itu kan sama, ya, sebenarnya pendekatannya. Validasi itu untuk mengetes fungsional requirement, gitu ya. Fungsi-fungsinya itu sudah benar semua atau belum dengan requirement-nya, gitu kan, ya. Nah, kalau yang verification seperti yang kita bahas dulu itu ada requirement yang tidak, yang verifiable dan yang tidak verifiable, gitu kan, ya. Nah, kalimat-kalimatnya itu bisa terverifikasi atau tidak, atau pengujiannya itu bisa membuat requirement-nya itu terverifikasi atau tidak. Contoh kalau speed itu ya harus ada angkanya, gitu kan, ya, harus ada angkanya sehingga pengujian di akhir itu bisa diverifikasi, gitu ya. Oke. Kemudian, ya, ini masih verifikasi dan validasi. Validasi itu. Kemudian ada juga istilah mengenai inspection. Tadi kita membahas mengenai testing, testing, gitu ya. Ada juga pembahasan, ya, mengenai inspection. Ya, software inspection ini sebenarnya alternatif lain, gitu ya. Alternatif lain itu dari testing. Nah, software inspection ini disebut juga static verification, gitu ya. Jadi dia nggak menjalankan aplikasinya, tapi dia menelusuri dokumentasi dari program, source code dari program. Artinya eh, source code-nya, gitu ya, tanpa dijalankan. Ya, di situ dicari error-errornya tanpa sekali lagi dijalankan, ya, aplikasinya tanpa di-run. Nah, kalau yang software testing itu ada istilah namanya dynamic verification. Dia sengaja aplikasinya di-run.
ya, sengaja aplikasinya di run sehingga tahu behaviornya, ya, sehingga tahu data yang masuk itu nanti diproses jadi apa, ya. Nah, kenapa Pak kok ini perlu dipisah, ya? Karena yang inspection dan testing itu dia punya perbedaan gitu ya, atau punya keunggulannya masing-masing. Kalau yang inspection itu bisa ngecek secara detail gitu ya, secara detail eh, struktur kesalahan-kesalahan dari source code, dari dokumentasi, gitu ya. Jadi dari source code-nya itu ini diuji, ya, itu bisa ketemu gitu ya. Apakah dia sudah sesuai gitu ya dengan requirement atau tidak tanpa tadi di run aplikasinya, gitu ya. Nah, jadi ada requirement, design, configuration data, ini ya. Oke. Nah, kalau yang tes kelebihannya advantage apa kelebihannya inspection ini ya. Nah, kalau di testing ya, itu biasanya ketika di run, kalaupun ada kesalahan, itu bisa saja aplikasi itu menyembunyikan kesalahannya gitu ya. Jadi yang jalan itu seakan-akan ya yang berhasil saja, padahal di dalamnya itu ada kesalahannya, gitu ya. Nah, kalau yang di inspection itu karena dia terbebas dari harus run programnya, maka ya strukturnya itu bisa terlihat lebih jelas. Itu kalau pakai inspection, gitu ya. Jadi inspection ini ada keunggulan seperti itu. Kalau kekurangannya, gitu kan ya. Oh ya, di sini ada inspection and testing. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Bagaimana? Inspection dan testing ini complementary, tidak harus pilih salah satu. Ya, Anda bisa memakai dua-duanya. Ada inspection sekaligus testing juga bisa, dan dia itu tidak berlawanan. Ya, keduanya bisa dipakai. Inspection ini kelebihannya dia bisa mengecek spesifikasi, ya, hanya dari source code-nya, dari dokumentasinya saja, gitu ya. Tapi belum tentu nanti ketika di run itu sudah 100% berhasil dengan apa membuktikan bahwa eh, requirement-nya pengguna itu sudah diimplementasi di fungsi karena ya memang nggak dijalankan gitu ya, nggak di-run, gitu ya. Itu kelebihan dan kekurangannya inspection. Sebaliknya kalau yang testing itu ya kelebihan dan kekurangannya si inspection ini dibalik gitu ya. Kelebihannya itu jadi kekurangannya inspection dan sebaliknya. Oke. Yang kedua kekurangannya inspection nggak bisa ngecek non-fungsional karakteristik seperti performance, security, karena non-fungsional itu ya harus di testing, harus dijalankan. Ya, oke. Nah ini model software testing proses ya. Jadi yang pertama yang dilakukan itu pasti desain test case, gitu ya, membuat test case. Terus kemudian menyiapkan datanya untuk dites. Terus kemudian datanya dimasukkan dalam testing. Terus kemudian menghasilkan eh, apa ya kesimpulan gitu ya, kesimpulan dari testing. Oke. Fase-fase testing ya. Fase-fase testing di sini yang menjadi ulasan utama ya di pembahasan kali ini ada development testing, di mana testing ini tested during development, dilakukan pengetesan pada tahapan pengembangan ya. Release testing seperti tadi itu dilakukan testing di fase ini ya, di fase sebelum dirilis gitu ya. Kemudian user testing setelah dirilis dia testingnya melibatkan pengguna gitu ya, itu adalah user testing. Nah, kita akan bahas satu persatu ya dari development testing. Di development testing ini ada pembagian lagi yang dilakukan ya. Ada unit testing. Unit testing ini menguji masing-masing komponen, masing-masing kelas dan objek yang terkecil gitu ya dari suatu aplikasi. Supaya apa? Supaya dari sisi unitnya itu sudah nggak ada yang error lagi, gitu ya. Kemudian naik ke namanya komponen testing. Kalau Anda menggunakan OOP itu sangat eh, memungkinkan ya Anda untuk membuat komponen yang dipakai ulang. Komponen itu terdiri dari eh, objek ataupun kelas gitu ya, dari unit-unit tadi yang dikumpulkan menjadi satu,
dia biasanya satu fungsi atau modul gitu kan ya. Nah, itu satu modul, satu fungsi, satu komponen itu dites secara bersama sama apakah bisa eh, sesuai dengan yang diharapkan gitu ya, jalannya gitu ya di komponen tes. Kemudian ada sistem testing. Itu komponen demi komponen disusun menjadi satu dan aplikasi dijalankan secara keseluruhan, keseluruhan gitu ya. Itu adalah sistem testing. Nah, ya jadi yang di tes unit testing itu apa? Ya, itu malah bahkan sampai fungsi dan metode individual, masing seluruh fungsi dan metode dicek satu-satu. Kemudian instance objeknya ya, atau kelasnya gitu kan ya, atribut sama metode dites satu per satu. Gitu ya, itu unit testing. Ya objeknya juga bisa dites pada saat dia di instance operasinya benar nggak gitu ya, sesuai dengan metode yang dideklarasikan di eh, source code gitu ya. Contoh misalkan di sini ada class weather station, ada atribut identifier, ada banyak metode. Nah, ini atribut identifier ini dites untuk selari masing-masing metode. Report weather bener nggak outputnya, report status bener nggak outputnya gitu ya, satu per satu. Itu adalah contoh unit testing. Nah, kalau memungkinkan unit testing ini itu bisa atau Anda pakai namanya automated testing. Ya, kalau dulu sih ada, mungkin sampai sekarang juga bisa ya, namanya J unit ya, untuk mengetes masing-masing unit eh, yang Anda tulis. Ya, tidak perlu dites satu per satu. Ya. Oke, kemudian general testing guideline. Bagaimana sih sebenarnya melakukan tes? Yang pertama, choose input that force the system to generate all error. Dari awal karena paradigmanya kita mau temukan kesalahan, maka ya kita masukkan input yang itu bisa memicu error. Hasil yang berhasil adalah hasil ketika input yang error itu dianggap error, ya sistem itu bisa menganggap bahwa itu error, itu hasil yang berhasil. Kemudian ada juga pengujian yang menyebabkan overflow ya, buffer overflow ya. Jadi kelebihan apa buffer sorry memori gitu ya, memorinya sampai buffer ya. Kemudian inputnya eh, diulang-ulang ya, inputnya diulang-ulang berkali-kali. Kemudian ya ini memaksa outputnya itu sampai invalid bagaimana. Terus kemudian memaksa batas bawah dan batas atas dari input ya, itu supaya terlalu besar atau terlalu kecil ya. Kemudian tadi unit testing. Kemudian setelah unit testing, unit dan unit satu dan yang lain itu disatukan jadi komponen atau jadi modul. Nah, satu modul tersebut itu akan atau perlu dilakukan pengetesan namanya komponen testing ya. Kemudian komponen testing itu modul satu dengan modul yang lain disusun dari satu sistem. Nah, pengujian keseluruhan sistem itu namanya sistem testing. Gitu ya. Oke, Em, ya di sini ya pada saat pengetesan Anda juga bisa memakai kalau kita mau reusable ya, modul-modul yang bisa dipakai ulang gitu ya. Nah, itu bisa bisa dipakai gitu ya. Oke. Dan juga masing-masing harus dites. Walaupun komponen di proyek yang sebelumnya itu sudah berhasil jalan, tapi di proyek yang baru ya harus dites juga gitu ya, komponen testingnya, kemudian juga sistemnya itu eh, apa sistem testingnya juga harus dilakukan juga. Oke, kemudian ada satu jenis lagi namanya use case testing. Anda kemarin sudah tahu eh, representasi requirement itu ada macam-macam. Salah satunya adalah dengan diagram gitu ya. Diagram. Nah, use case ini adalah salah satu bentuk diagram untuk mewakili requirement. Use case ini bisa di, didetailkan gitu ya dengan namanya sequence diagram. Ya, contoh di sini ya untuk di sini use case untuk mengakses informasi mengenai cuaca. Ya, alurnya seperti ini. Jadi si user ini request kepada
kepada bagian setcoms, kemudian nanti ada metode menjalankan metode report weather kepada bagian weather station dan mendapatkan feedback acknowledge atau notifikasi dia berhasil atau gagal, gitu ya. Kemudian dapat reportnya, terus kemudian ada acknowledge dan seterusnya, gitu ya. Nah, use case testing bagaimana? Seluruh alur dalam satu use case yang direpresentasikan dalam sequence itu harus benar, ya, harus benar. Oke, contohnya, ya, contohnya gitu ya. Contoh, misalkan ada input berupa dia request, reportnya ini harus mendapatkan acknowledgement seperti yang ada di sini gitu ya. Reportnya itu harus dapat acknowledgement berhasil atau gagalnya. Ngetesnya itu ya satu persatu tahapnya ini sudah sesuai atau belum jalannya gitu ya. Itu adalah testing berdasarkan use case ya. Ya, sebenarnya nggak use case saja, tapi juga sequence diagram juga, gitu ya. Kemudian ada juga satu diperkenalkan test driven development. Test driven development ini praktek dalam XP ya, extreme programming, di mana kita melakukan test case atau kalau kita mengerjakan satu fungsionalitas itu sebelum kita mengerjakan kita buat dulu test case-nya ya. Jadi test case-nya nanti bagaimana. Kemudian sudah jadi fungsionalitasnya, kemudian dites pakai test case tersebut. Ya, kalau kalau dia berhasil, maka dia jalan atau lanjut ke new functionality. Ya, fungsionalitas lanjutannya yang perlu dibahas. Kalau gagal, ya itu ya perlu direfaktor, perlu diperbaiki, gitu ya, perlu diperbaiki sehingga nanti bisa di-run tes kembali, gitu ya. Oke, kemudian kelebihan dari test driven development ini ada code coverage, ada regression testing, simplified debugging, ada sistem documentation. Ya, bahwa tes itu sebenarnya merupakan dokumentasi juga ya. Jadi sekaligus Anda melakukan tes, ini juga Anda sekaligus melakukan dokumentasi juga. Kemudian di sini yang kelebihan utamanya itu adalah regression testing. Regression testing itu apa? Dia ngetes misalkan kita melakukan perubahan, perubahannya itu berpengaruh nggak, gitu ya, berpengaruh buruk nggak terhadap kondisi yang sebelumnya. Itu adalah regression testing, gitu ya. Oke, kemudian testing yang selanjutnya ini ada setelah tadi kita development testing ya, testing yang dari tahap atau di sisi developer, ini kita release testing, testing yang sebelum rilis, ya, testing yang sebelum rilis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa testingnya ini atau aplikasinya sudah layak untuk dirilis. Ya, oke. Perbedaan release testing dan development testing tadi apa? Perbedaan yang utama adalah kalau di eh, ya release testing itu orangnya diharapkan berbeda ya dengan yang developernya, gitu ya. Sehingga yang ketahuan, bug-bug yang ketahuan itu bisa lebih banyak. Karena seringkali kita mengerjakan satu program, kita tes, itu nggak sadar kalau ya ada kesalahan gitu ya, kecuali yang menyadari itu tim yang lain atau orang yang lain. Oke. Ya contoh requirement based testing itu seperti juga contoh apa use case testing tadi ya. Jadi masing-masing requirement ini harus dites satu-satu apa masing-masingnya itu sudah bisa sesuai atau tidak. Contoh test case-nya authentication itu ngetesnya pakai login, download dan upload itu nanti pakai data apa gitu ya, itu harus dites satu per satu, gitu ya. Kemudian ada performance testing, ini seperti stress testing ya. Mengetahui maksimal kapasitas aplikasi ya dalam dalam ketika dijalankan itu apa seberapa dia kuat gitu ya untuk menangani input-input yang apa di luar range, kemudian ada buffer overload tadi gitu ya. Itu memang dipaksa menjadi kapasitas yang paling tinggi, paling maksimal untuk ditoleransi si aplikasi tersebut, gitu ya. Kemudian yang terakhir user testing. User testing ini user testing yang ada di lokasinya si
user. Artinya apa? Aplikasinya sudah diinstal di kantornya si klien. Ya, kemudian si user tadi itu menentukan apakah testingnya diterima atau tidak, apakah aplikasinya itu diterima atau tidak. Gitu ya. Jadi bedanya ini sudah testingnya itu sudah di tempatnya si klien, sudah di lokasinya si klien dan aplikasinya diinstal di device-nya si klien secara real gitu ya. Sudah nggak pakai lingkungan pengujiannya si developer gitu ya. Nah, tipe-tipenya ada alpha testing, ada beta testing, ada acceptance testing. Nah, ini nggak semuanya harus dilakukan ya, tergantung pertimbangan. Kalau alpha, nah ini usernya itu dicoba gitu ya, eh, bergabung ya dengan development team. Jadi pada saat masih development itu usernya yang datang ke developers site, artinya lingkungannya itu ada di lingkungan pengujiannya ada di tempatnya si developer, gitu ya. Terus kemudian kalau beta testing ini dirilis secara terbatas, produknya dirilis secara terbatas, penggunanya itu ngetes ya di lingkungan lingkungannya user sendiri, tapi kalau ada kesalahan ya dimaklumi dan langsung dilaporkan kepada si developer karena itu bukan versi yang rilis gitu ya, masih beta gitu kan ya. Kemudian yang acceptance testing ini barulah testing yang paling akhir gitu ya, testing yang sudah kita sebut tadi sebagai sudah ada di lingkungannya si klien gitu ya. Oke, jadi proses acceptance-nya itu sama. Yang pertama pasti mendefinisikan test case-nya ya. Kalau di sini namanya acceptance kriteria, kemudian perencanaannya, kemudian menjalankannya dan apa mengetahui hasilnya, gitu ya. Sehingga nanti user bisa menentukan apakah sistemnya itu diterima atau ditolak, gitu ya. Nah, di sini kita tadi sudah mempelajari ya pembahasan-pembahasan mengenai software testing, gitu ya. Diharapkan melalui pembahasan kali ini Anda nanti bisa memahami ya sebenarnya aktivitas apa saja yang ada dalam software testing. Untuk itu mungkin materi kali ini saya cukupkan sekian. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ataupun ke sesi tanya jawab.